Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Relita Dwi Amelia Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 1124905440 akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan topik teori penawaran. Dalam dunia bisnis, seorang manajer tidak hanya dituntut untuk memahami kondisi pasar, tetapi juga mampu harus mengambil keputusan yang tepat terkait produksi. Salah satu konsep penting yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah penawaran. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep teori penawaran, memilih satu kasus bisnis, menganalisis permasalahan, dan berdasarkan teori, serta memberikan solusi yang relevan. Apa sih pengertian teori penawaran dalam ekonomi manajerial? Itu adalah konsep yang menjelaskan jumlah produk atau barang jasa yang produsen bersedia dan mampu tawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Teori ini berfokus pada perilaku produsen yang ingin memaksimalkan keuntungan berdasarkan faktor harga barang, biaya produksi, teknologi, dan ekspektasi pasar. Teori penawaran dalam ekonomi ini mempelajari hubungan antara harga dan jumlah barang yang diproduksi secara dijual oleh perusahaan dan dipengaruhi oleh faktor seperti biaya produksi, teknologi, dan harga input yang seperti tadi. Konsep ini memandu manajer menetapkan harga dan volume produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Apa sih hukum penawaran dalam teori penawaran ekonomi manajerial? Yaitu, jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Jika harga turun, jumlah penawaran akan turun, berbanding lurus atau asumsi ceteris paribus. Oke, next. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. Berikut adalah penjelasan mendalami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran beserta contohnya. 1. Yaitu ada harga barang itu sendiri. Apa sih harga barang itu sendiri? Adalah faktor utama penentu jumlah barang yang diproduksi. Adalah faktor yang paling fundamental. Berdasarkan hukum penawaran, terdapat hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan penjelasan yaitu semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar keuntungan yang bisa diraih. Sehingga produsen terdorong untuk memproduksi lebih banyak. Diambil dengan salah satu contohnya itu jika harga kopi di pasar naik 20.000 menjadi 40.000 per kilogram, petani kopi akan lebih giat memanen dan menjual stok mereka margin keuntungan yang lebih besar. Yang kedua adalah biaya produksi. Biaya produksi mencakup harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Apa sih biaya produksi itu? Biaya produksi adalah jika biaya input meningkat, margin laba per unit akan mengecil. Untuk menghindari kerugian, produsen biasanya akan mengurangi volume produksi. Kita ambil dengan salah satu contoh sebuah pabrik roti mengalami kenaikan harga gandum dan telur. Karena biaya produksi membengkak, namun harga jual roti di pasar tetap stabil. Pabrik tersebut terpaksa mengurangi jumlah produksi harian agar tidak merugi. Yang ketiga adalah tingkat teknologi. Tingkat teknologi berkaitan langsung dengan efisiensi dan kapasitas produksi. Apa sih penjelasannya? Yaitu penggunaan teknologi yang lebih canggih memungkinkan produsen menghasilkan barang lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah atau waktu yang lebih singkat. Dengan contohnya yaitu
sebuah konveksi menjahit baju secara manual dan hanya menghasilkan 10 baju per hari. Setelah menggunakan mesin jahit otomatis, mereka mampu menghasilkan 100 baju per hari dengan jumlah tenaga kerja yang sama. Selanjutnya ada harga barang lain atau substitusi dan komplementer. Penjelasannya adalah jika harga barang lain atau yang biasa diproduksi oleh produsen yang sama naik, produsen akan mengalihkan sumber dayanya ke barang yang lebih mahal tersebut. Keputusan produksi seringkali dipengaruhi oleh keuntungan relatif dari barang lain yang bisa diproduksi dengan sumber daya yang sama. Oke, contohnya lagi. Seorang petani memiliki lahan yang bisa ditanami jagung atau kedelai. Jika harga kedelai melonjak tinggi di pasar, petani tersebut kemungkinan besar akan berhenti menanam jagung dan beralih menanam kedelai untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya yang kelima adalah ekspektasi produsen atau biasa dengan perkiraan masa depan. Penjelasannya adalah jika produsen memperkirakan harga akan naik di masa depan, mereka mungkin akan menahan stok atau mengurangi penawaran sekarang untuk dijual nanti saat harga tinggi. Pandangan produsen terhadap kondisi ekonomi atau harga di masa mendatang sangat mempengaruhi jumlah penawaran saat ini. Dengan salah satu contohnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, produsen minyak goreng mungkin akan sedikit menahan distribusinya karena mereka berekspektasi permintaan dan harga akan jauh lebih tinggi tepat saat puncak perayaan Idul Fitri nanti. Selanjutnya ada jumlah produsen. Jumlah produsen adalah semakin banyak perusahaan yang masuk ke dalam suatu industri, maka total barang yang tersedia di pasar akan semakin melimpah. Apa sih yang mempengaruhi jumlah produsen adalah total penawaran di seluruh pasar. Oke, slide selanjutnya adalah pemilihan kasus. Kasus nyata adalah lonjakan harga cabai rawit Maret sampai Maret 2024. Dengan latar belakang masalah dulu pada QA 2024, harga cabai rawit merah di pasar induk Jakarta tembus dengan 120.000 per kilogram dari harga normal 40.000 sampai 60.000 kilogram. Kenaikan 20% ini memicu inflasi pangan dan keluhan pedagang makanan. Yaitu dengan kenaikan harga cabai merah hingga 20%. Ini bukan sekedar angka statistik. Ini adalah guncangan ekonomi mikro yang menciptakan efek domino di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini disebut sebagai chilliflation di Indonesia. Rincian mendalam mengenai pihak-pihak yang terdampak dan bagaimana fenomena dalam mempengaruhi mereka secara spesifik, yaitu adalah satu, dengan pihak terdampaknya itu petani, pedagang, konsumen rumah tangga, UMKM, warteg, dan pecel lele. Oke, selanjutnya adalah analisis kaitan kasus dengan teori penawaran. Apa sih yang terjadi di lapangan versus teori penawaran? Yaitu dengan terjadinya adalah teori lapangan adalah satu, bencana alam, dua biaya produksi, tiga, harapan harga. Dan sedangkan versus teori penawarannya adalah satu, penawaran El Nino disebabkan kemarau panjang pada tahun 2023 dan banyaknya tanaman cabai petani di Jawa dan NTB gagal panen karena kekeringan. Dan selanjutnya yang kedua adalah harga pupuk atau pestisida naik 30% akibat kenaikan BBM. Dan petani mengurangi luas tanam cabainya. Yang ketiga, yang terakhir adalah petani dan tengkulak yang punya stok menahan barang karena prediksi harga naik.
Oke, next selanjutnya adalah solusi atau rekomendasi. Solusi atau relevan berdasarkan faktor penggeser penawaran. Untuk mengatasi lonjakan harga cabai yang ekstrim, pendekatan yang diambil harus menyentuh agar permasalahan pada kurva penawaran. Tujuannya adalah melakukan intervensi agar kurva penawaran bergeser ke kanan atau meningkat, sehingga titik keseimbangan harga baru terbentuk pada level yang lebih rendah, yaitu dengan 1. Jangka pendek atau operasi pasar dan impor terbatas, yaitu dengan bulog atau komentan melepas stok atau impor cabai untuk menambah QS di pasar sehingga harga turun. Ini bisa memutus ekspektasi harga naik. Alasan ekonominya adalah ketika jumlah di pasar meningkat secara tiba-tiba sementara permintaan tetap, maka harga secara otomatis akan tertekan turun. Selain itu, dengan langkah ini merusak ekspektasi produsen atau tengkulak yang berniat menimbun barang untuk menunggu harga lebih tinggi lagi. Oke, yang kedua adalah jaga jangka menengah. Jangka menengah adalah asuransi gagal panen, ditambah subsidi pupuk tepat sasaran. Sesuai teori, biaya produksi turun akan petani mau tanam lebih luas dan kurva penawaran geser kanan di musim depan. Yaitu dengan fokusnya adalah menurunkan biaya produksi agar petani tetap bergairah menanam meskipun ada risiko cuaca. Dengan adalah cabai adalah penanaman yang sangat rentan cuaca. Dengan asuransinya adalah risiko finansial petani saat tanaman rusak akibat El Nino atau kekeringan ditanggung oleh lembaga asuransi demi menjaga kapasitas permodalan petani untuk musim tanam berikutnya. Dengan alasan ekonomi, penurunan biaya produksi adalah faktor utama yang menggeser kurva penawaran ke kanan, sehingga hukum penawarannya adalah jika biaya produksi turun, produsen bersedia menawarkan lebih banyak barang pada tingkat yang sama. Yang ketiga adalah jangka panjang. Jangka panjang adalah teknologi atau greenhouse dan sistem resi gudang. Resi gudang bikin petani nggak harus jual saat panen raya atau mengurangi gejolak harga. Ini memperbaiki struktur penawaran. Dengan tujuan akhirnya adalah menghilangkan ketergantungan penawaran pada faktor alam atau musim. Teknologi greenhouse atau smart farming adalah dengan menanam cabai di dalam lingkungan terkendali atau greenhouse dengan faktor cuaca ekstrim tidak lagi menjadi penghalang dan produksi bisa dilakukan sepanjang tahun atau off season. Dampak dari teknologi greenhouse tersebut adalah supply menjadi stabil dan tidak lagi fluktuatif mengikuti musim hujan atau musim kering. Dengan sistem resi gudang atau cold storage adalah cabai adalah barang yang gampang cepat busuk. Atau dengan pembangunan fasilitas cold storage ini yang terintegrasi dengan sistem resi gudang memungkinkan kelebihan stok saat panen raya disimpan atau dibekukan, dikeringkan, dan dikeluarkan saat pasokan akan menipis. Dengan alasan ekonominya adalah penggunaan teknologi meningkatkan efisiensi secara permanen. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Apa aja sih kesimpulan dari teori penawaran ekonomi manajerial dari kasus lonjaknya harga cabai di Indonesia? Yaitu satu, dengan harga naik karena penawaran turun, bukan permintaan naik. Yang kedua adalah penawaran pertanian itu inelastis jangka pendek. Petani nggak bisa langsung nambah stok saat harga mahal. Sementara orang tetap harus beli cabai setiap hari untuk kebutuhan sehari-hari atau bagi pedagang. Yang ketiga adalah solusi harus di hulu. Atau dengan teknologi greenhouse, asuransi gagal panen, dan subsidi pupuk biar kurva penawaran geser kanan dan harganya tetap stabil.
Yang ketiga adalah pelajaran bisnis. Dengan harga bahan baku bisa goyang karena alam, UMKM wajib punya strategi stok dan kontrak supplier biar nggak bisa rugi. Apa sih dengan intinya atasi gejolak harga atau sama dengan atasi masalah di penawaran, bukan cuma mainin harga di pasar. Oke, baik, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang diucapkan. Saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.